Selamat pagi anak-anak. Sebelum ibu mulai dengan materi, baiklah kita mengucapkan dulu pengajian Jumat agar semuanya mendapat keselamatan. Pengajian Jumat ngawit Om Swastiastu. Setelah mengucapkan pengajian Jumat, ibu akan mengajak anak-anak berdoa mulai belajar. Om Awidnama Astu Namo Sida. Om Sidirastu Tat Astu Swa. Baik. Nah, setelah ibu akan absen anak-anak dulu. Bagaimana anak-anak semua hadir? Apa tidak? Ya, ibu lihat anak-anak semua hadir. Sudah itu, ibu sekarang melanjutkan dengan materi tentang karma pala. Karma pala ini ada di bagian Pancasrada. Sekarang ibu tanya anak-anak. Minggu lalu ibu sudah menjelaskan Pancasrada. Sekarang ibu tanya kepada anak-anak, apa pengertian dari Pancasrada? Sudah nak? Ngerti anak-anak pengertian Pancasrada? Yang minggu lalu ibu jelaskan? Ya, Panca artinya 5, Srada artinya kepercayaan. Jadi Pancasrada adalah 5 kepercayaan bagi umat Hindu yang anak miliki. 1. Percaya dengan adanya Tuhan. 2. Percaya dengan adanya Atma. 3. Percaya dengan adanya karma pala yang ibu akan jelaskan sebentar lagi. 4. Percaya dengan adanya punarbawa. 5. Percaya adanya moksa. Itu merupakan tujuan akhir daripada umat hidup. Dan sekarang ibu tanya kepada anak-anak. 1. Percaya dengan adanya Tuhan. Apakah percaya adanya Tuhan? Iya, bagus, percaya. Contohnya adalah dunia ini Tuhan yang menciptakan. Semuanya yang ada di dunia ini Tuhan yang menciptakan, yang melebur, yang memelihara. Keduanya, percayakah anak adanya Atma? Pasti anak-anak percaya. Sebab dalam diri anak-anak itu ada Atma. Apa itu Atma? Apa itu Atma, nak? Atma adalah percikan kecil dari Tuhan. Atma berada pada diri manusia disebut jiwa Atma, pada diri hewan disebut dengan janggama, pada tumbuhan disebut dengan setawana. Dan yang ibu jelaskan sekarang adalah tentang karma pala. Tujuan daripada mempelajari karma pala adalah dengan meyakini hukum karma pala sebagai hukum sebab akibat, maka siswa dapat menjabarkan dan menguraikan
konsep karma pala sebagai hukum sebab-akibat. Baik anak-anak, sekarang ibu lanjutkan dengan pengertian karma pala. Nah, silakan anak-anak lihat di buku paket halaman 43 tentang pengertian karma pala dan yang lainnya. Sudah itu ibu kirimkan PowerPoint, itu silakan disimak, dibaca dengan baik. Di sana juga ada gambar-gambar sorga, neraka, itu di sana ada. Silakan juga itu dipelajari. Dan ibu sudah kasih anak-anak LKS, silakan anak-anak belajar dengan baik. Walaupun ini adalah masa COVID, ibu harapkan anak-anak silakan belajar di rumah. Ibu banyak dengar-dengar dari orang tua bahwasanya anak-anak sekarang tidak mau belajar. Yang belajar adalah orang tuanya. Ibu itu sangat sayang sekali kepada anak-anak. Kalau begitu, silakan anak-anak belajar dengan baik. Jangan keluar malam. Jaga diri dengan baik agar sehat semuanya. Itu tujuannya anak-anak. Sekarang ibu lanjutkan dengan materi pengertian karma pala. Sudah? Lihat bukunya dulu. Sudah itu, sebelum ibu lanjutkan dengan materi karma pala, ibu ajak dulu anak-anak menyanyikan lagu-lagu Bali supaya anak-anak otak anak-anak disirami dengan siraman rohani. Jangan mendengarkan lagu-lagu yang uyang-uyang saja, yang dangdut-dangdut itu. Jadinya anak-anak terus-terusan jadinya uyang-uyang, apalagi di hadapan anak-anak berisi minuman. Ibu harap jangan begitu. Tolong didengarkan lagu ini agar anak-anak yakin belajar agama. Oh, ini agama, ini karma pala. Kalau saya begini, ini karmanya begitu. Baik, ibu mulai dengan nyanyian yang ibu akan berikan pada anak-anak. Tolong diresapi, jangan lain-lain anak-anak. Oh, ini misi nyanyian dari Ibu Wayan Simpen. Gitu. Baik, lanjut dengan nyanyian Bali. Dari kaya pari sudah tingkah heta telu jati waktu saking budi satwa wacanane ngawe beci kayi kelaksana luwe waci ke bebawa sadu mana cike kanir malan kayon suci jati eni nyandang tujuh anggen ngemban sangyang atma. Nah, itu yang nantinya bekal anak-anak pergi ke dunia sana. Bukannya baru kaya nanti uangnya dikasih tombokan Betara Yamo Dewa Dharma untuk menjadi anak-anak jahat, menjadi ke sorga. Tidak, anak-anak. Yang nanti anak-anak bawa pergi ke sana adalah karma wasana. Sudah anak-anak? Tolong diresapi nyanyian ibu agar anak-anak ening selalu berbuat yang baik. Oh, kaike
artinya perbuatan. Wacike artinya perkataan. Manacike artinya pikiran. Nantinya itu katanya bawa pergi ke sana menghadap Dewa Yama, Dewa Dharma, Dewa Kebenaran. Begitu. Sudah? Nah, baik. Ibu lanjut sekarang dengan pengertian karma pala. Nah, pengertian karma pala. Karma artinya perbuatan. Pahala artinya hasil. Jadi, karma pala adalah hasil daripada perbuatan. Nah, ibu ulangi lagi sekali. Karma artinya perbuatan, pahala artinya hasil. Jadi, karma pala artinya hasil daripada perbuatan seseorang. Nah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ada di sastra menyebutkan karma pala ngaranike gawe hale ayu, yang artinya karma pala itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja. Begitu anak-anak. Sekarang anak-anak berbuat pasti ada hasilnya, tidak mungkin tidak ada hasilnya. Sekarang anak-anak menanam jagung, pasti jagung yang tumbuh. Tidak mungkin anak-anak menanam jagung padi yang tumbuh, tidak mungkin anak-anak. Nah, itu namanya karma wasana. Hukum karma ini adalah apa namanya itu? Pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Kapan saja, di mana saja. Hukum karma itu tetap jalan. Begitu. Makanya dari sekarang anak-anak harus berbuat yang baik. Tidak boleh tidak berbuat yang baik. Begitu. Bagaimana anak-anak ibu menjelaskan sampai di sana. Bagaimana anak-anak ngerti apa? Belum? Nah, silakan anak-anak acungkan tangannya. Kalau belum, bilang. Nah, ngerti sudah? Baik, ibu ulangi lagi sekali. Karma pala itu adalah hasil daripada perbuatan seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sudah anak? Nah, ibu lanjutkan sekarang jenis karma pala. Jenis-jenis karma pala ada 3 anak. 3 ini jenisnya karma pala itu. 1. Sancita karma pala. 2. Prarabdha karma pala. 3. Kriya mana karma pala. Ibu ulang lagi sekali. 1. Sancita karma pala. 2. Prarabdha karma pala. 3. Kriya mana karma pala. Pertama, sancita karma pala, yang artinya perbuatan sekarang tidak habis mereka nikmati dan merupakan benih di kehidupan mendatang. Begitu. Ibu ulangi lagi sekali. Perbuatan sekarang tidak habis mereka nikmati dan merupakan benih di kehidupan mendatang. Contohnya anak-anak, orang kaya dia tidak bisa miskin, ya terus dia kaya. Jangan anak-anak heran,
kemungkinan perbuatan yang dahulu itu tidak dia menerima sepenuhnya. Perbuatannya baik, terus berbuat baik, tidak dia diterima pada saat itu, baru sedikit diterima dan diterima di kehidupan mendatang. Artinya dia menerima baru setengahnya, setengahnya lagi diterima di kehidupan mendatang, begitu contohnya. Nah, contohnya orang kelahirannya bagus, ganteng, cantik, sudah itu lahir di keluarga kaya, sudah itu lahirnya setelah besar dia menjadi orang presiden kah, menjadi dokter kah, menjadi seperti ibu dosen kah, menjadi bapak dosen kah, begitu. Sudah itu tidak kurang apa, dan juga perbuatannya juga, walaupun dia dosen kah, tapi sekarang perbuatannya orang itu selalu berbuat baik, disiplin, selalu memberi, sudah itu kasih sayangnya bagus, senang memberikan sesuatu kepada orang lain, sudah itu tidak pernah mengejek teman. Pokoknya selalu perbuatannya itu mengarah ke agama, ke hal kebaikan, begitu. Nah, begitu juga selanjutnya, karena waktu dulu dia berbuat jahat, belum habis dia menerima, diterima kehidupan sekarang umpamanya, makanya dia ada kelahiran lawan dari itu, supaya ibu tidak salah nanti tidak tersinggung anak. Itu karena kemungkinan karma wasananya itu, begitu. Sekarang itu sancita, sekarang prarabdha, yang artinya perbuatan sekarang dibayar sekarang. Contohnya orang mencuri, orang mencuri anak-anak, langsung pada saat dia mencuri sesuatu, mamanya emas, dijumpai oleh tuan rumah itu, sudah itu langsung dia dipukul sampai dia meninggal. Nah, seperti anak-anak makan cabai, sekarang makan cabai pedas, hukakeh bibirnya. Nah, itu namanya prarabdha, begitu. Sudah, contohnya orang berbuat baik, terus dia berbuat baik, nanti pahalanya juga terus dia diterima. Nah, itu namanya prarabdha. Tidak lagi mani bintu aja langsung menerima pahala. Nah, itu namanya prarabdha. Tidak di kehidupan mendatang dia terima, langsung pada kehidupannya sekarang dia menerima, begitu. Itu namanya prarabdha. Begitu. Sudah itu, yang terakhir adalah kriya mana karma pada, yang artinya perbuatan sekarang sama sekali dia tidak sempat menerimanya, diterima pada saat di kehidupan mendatang. Di kehidupan mendatang mereka terima. Kalau dia sekarang berbuat yang baik, sekarang dia tidak terima, di kehidupan mendatang dia terima, begitu. Itu namanya kriya mana karma pada. Nah, itu sudah itu, umpamanya dia berbuat jahat, sekarang dia terus berbuat jahat, kok dia tidak nerima. Makanya ada banyak yang nyesel anak-anak, termasuk ibu. Nyesel ibu, kok saya berbuat baik, kok saya tidak terima sekarang. Nah, maka dari itu kita lihat jenis-jenis karma pala. Oh, kemungkinan karma saya memang begini, kemungkinan kebaikan saya terima yang kehidupan yang akan datang, begitu.
Sudah? Sampai di sana bagaimana anak-anak ngerti sudah dengan penjelasan ibu? Mungkin suara ibu anak-anak nggak ngerti, penjelasan ibu nggak ngerti. Tolong anak-anak beritahu ibu agar ibu menjelaskan ulang lagi agar anak-anak ngerti betul dengan materi yang ibu sajikan. Bagaimana anak-anak? Sudah ngerti? Bisa ibu lanjutkan? Bisa? Nah, sekarang ibu lanjutkan dengan Sara Samuscaya anak. Sebelum lanjutkan materi, ibu berikan juga anak-anak siraman rohani tentang karma pala ini. Contohnya, apaan ikang dadi wong utama juga ya nimitaning mangkana wenang ya tumulung awak dening samsara. Sebab jadi manusia sungguhlah utama dapat menolong dirinya dari samsara. Anak-anak lahir ke dunia ini jangan sombong anak-anak. Anak-anak masih samsara ini. Nanti ada di pelajaran yang akan datang. Samsara, punarbawa, reinkarnasi, penitisan kembali. Makanya anak-anak hidup ini adalah samsara anak-anak. Ada nyanyiannya itu. Hidup mondong samsara, makin hidup besok mati, memanjakin keranjang padang. Saya isini. Nah, arti dari nyanyian itu adalah hidup ini adalah samsara. Betul sekali anak-anak, ibu alami memang hidup ini adalah samsara. Karena kenapa? Karena kita masih ada dosa. Disuruh menembus dosa dengan cara karma yang baik. Disebut dengan karma pala. Disebut dengan karma wasana. Begitu anak-anak. Itu hidup kita adalah samsara anak-anak. Jangan kita baru lahir ke dunia jadi orang kaya sombong. Bagaimana itu? Pokoknya tidak selalu menyalahi aturan agama. Nanti kelahiran kita bisa nanti tidak lagi jadi manusia, bisa kita jadi lahir di bawah daripada manusia. Begitu. Sudah? Bagaimana anak-anak ngerti dengan tentang ibu sajikan itu? Nah, itu ada. Sudah itu ada lagi ciri-ciri kelahiran surga. Kelahiran surga cirinya bagaimana? Ibu sudah itu ditayangkan di PowerPoint. Nah, sudah itu ada neraka. Sudah itu ciri-ciri orang jahat bagaimana? Ada yang disebut dengan batu mesepa. Itu ciri-ciri orang bagaimana. Di sana ada langsung ulasannya juga ada. Sudah itu kayu curiga ada, titi uga lagi ada, ting petung ada di sana. Kawah candra jogoh muka di sana ada. Sudah? Ada kakak kelas anak bertanya dulu sama ibu, ibu benarkah ada neraka di dunia ini? Bagi umat itu benar anak-anak. Benar itu ada neraka. Sebab banyak orang yang istilahnya meluasa mau bayarin Banten di sana di Citigonggang anak-anak. Nah ibu tanya kenapa? Katanya dia salah. Adakah itu? Ada. Di dalam puri ada. Kayu curiga ada. Anak-anak pernah ke dalam puri? Coba lihat di dalam puri ada
pohon yang besar sekali. Nah, di kehidupan di sana katanya itu berbuah panah. Itu nanti kena atma yang jahat-jahat dengan panah itu. Begitu. Ada anak-anak. Ada titik gonggang, ada. Kalau ibu pergi ke sana Maturan ke dalam Puri, ke titik gonggang jalannya di sana ada Maturan dulu. Itu. Tegal Penangsaran ada di sana. Nah, itu anak-anak. Makanya dari sekarang anak-anak harus berbuat yang baik. Ibu minta anak-anak harus berbuat yang baik. Tolong agama itu diresapi, jangan masuk kanan keluar kiri, jangan anak-anak. Kalau anak-anak ingin berbuat, ingat dosa, ingat karma, begitu. Apalagi sekarang musim pandemi, anak-anak harus pandai-pandai berbuat kebaikan. Ingat pada diri sendiri, sudahkah saya berbuat yang baik? Sudahkah saya sembahyang? Sudahkah saya selalu mengikuti ajaran agama? Begitu. Nah, ibu sarankan kepada anak. Di samping itu, orang tua juga berperanan di sini. Harus didampingi anak-anaknya. Nah, orang tua tolong juga perhatikan anak-anaknya. Sekarang musim pandemi, ibu bapak di rumah yang punya wewenang itu. Sebab saya sebagai guru agama tidak bisa memberi tahu anaknya setiap hari. Ya, kalau tidak pandemi bisa saya memantau tingkah laku anak-anak, pakaiannya keluar setengah, masuk setengah. Saya marahin dah anak, jangan begitu nak. Sudah itu rambutnya mesemir setengah. Nah, kalau sekarang tidak bisa saya memantau anak-anak begitu. Paling dia ya bu, tapi dia tidak melaksanakan itu. Begitu. Saya minta kepada orang tua sekarang berperanan penting itu. Kalau anak-anaknya ingin berbuat yang jahat, jangan dikasih, jangan begitu. Ibu Ayan Simpen sudah menjelaskan tentang karma phala. Segala sesuatu pasti ada pahalanya. Itu pasti, tidak sekarang, akan datang. Begitu. Sudah sampai di sana anak-anak ngerti enggak dengan materi ibu? Baik anak-anak, karena materi karma phala sudah ibu jelaskan, maka ibu akan tutup materi karma phala ini. Sebelum ibu tutup, silakan anak cari materi karma phala ini di internet. Tuh, anak-anak harus belajar terus. Tidak boleh anak-anak pakai HP dipakai untuk lihat Facebook, lihat TikTokan, main TikTokan. Anak-anak ibu lihat. Sudah itu malam-malam tidak boleh anak-anak keluar. Nanti anak-anak masuk angin. Masa pandemi anak-anak tidak boleh keluar. Ibu lihat anak-anak banyak geruang-geruang, baru disayangi sama orang tuanya, geruang-geruang bawa sepeda motor. Ibu dengar itu, ibu sarankan jangan begitu anak-anak. Jangan anak-anak, jadilah anak suputra, jadilah anak yang baik anak-anak. Selalu berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini lekas berlalu, tidak berlarut-larut. Begitu. Ingat itu anak-anak. Ingat belajar dengan baik, ingat dengan karma phala. Itu sudah. Nah, baiklah anak-anak. Silakan belajar di rumah dengan baik. Jangan anak-anak menyalahi aturan agama. Silakan berjalan ke hal yang dharma. Ingat karma anak-anak. Sedikit pun anak bekerja yang baik, baik hasilnya. Begitu. Sudah?
Udah, ibu buatkan anak-anak tugas. Silahkan anak-anak kerjakan di WA grup melalui link. Ibu sudah kirimkan itu. Nanti anak-anak kirim jawabannya melalui WA juga. Sudah, ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.